Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua. Perkenalkan, nama saya Hilaria Fortuna. Saya mahasiswi Universitas Kristen Duta Wacana, program studi akuntansi, yang saat ini sedang menjalankan KKN, dan saya tergabung dalam kelompok 46 yang mengabdikan diri kepada masyarakat di Padukuhan Tegowanu. Di dalam video ini, saya hendak menjelaskan mengenai program kerja saya, yakni sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR kepada masyarakat di sini. Berbicara mengenai kredit usaha rakyat, apa sih yang dimaksud dengan kredit usaha rakyat itu? Jadi, kredit usaha rakyat dapat diartikan sebagai kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu ataupun perseorangan, badan usaha atau kelompok yang memiliki usaha produktif namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Selain itu, kredit usaha rakyat juga dapat diartikan sebagai skema bantuan keuangan yang dianggarkan pemerintah melalui pihak bank terhadap usaha-usaha menengah ke bawah. Yang selanjutnya, tujuan dari kredit usaha rakyat. Tujuan yang pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Jadi, dengan adanya kredit ini diharapkan nantinya usaha kita dapat semakin produktif dan berkembang ke arah yang lebih baik. Tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan kapasitas daya saing usaha kecil, mikro, dan menengah. Jika usaha kita dibiayai dengan baik dan dapat berkembang dengan baik, tentu saja usaha kita dapat memiliki daya saing dengan usaha-usaha besar lainnya. Yang terakhir, tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Apabila usaha kita sudah berkembang dengan baik dan semakin besar, tentu saja kita memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga KUR ini secara tidak langsung membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Yang berikutnya, suku bunga KUR. Jadi, KUR ini memiliki suku bunga sebesar 6% efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Kemudian sumber dana KUR. Sumber dana KUR sendiri 100% berasal dari dana lembaga keuangan penyalur KUR berupa bank-bank yang ada di Indonesia seperti Bank BRI, BNI, BPD, BCA, Mandiri, dan bank-bank lainnya. Berikutnya, cara pengajuan kredit usaha rakyat. Dalam video ini, saya lebih menjelaskan mengenai kredit usaha rakyat yang ditawarkan oleh Bank BRI. Alasannya adalah karena menurut saya, syarat-syarat pengajuan kredit usaha rakyat di Bank BRI ini cukup mudah. Selain itu, kredit usaha rakyat Bank BRI ini juga memberikan banyak keuntungan. Selain itu, kantor-kantor Bank BRI tersebar luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan cukup mudah ditemukan di berbagai daerah-daerah kecil. Jadi, cara pengajuan kredit usaha rakyat di Bank BRI, yang pertama kita dapat lakukan secara online, yaitu mengunjungi laman kur.bri.co.id atau kita bisa datang langsung ke salah satu kantor BRI terdekat. Kemudian, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Secara umum, dokumen yang diminta biasanya berupa KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, serta surat jaminan. Di kondisi tertentu, ketika kita mengajukan KUR dalam bentuk tertentu, akan ada diminta dokumen-dokumen tambahan. Nah, kemudian ini bentuk tampilan laman kur.bri.co.id saat kita hendak mengajukan pinjaman KUR secara online. Kita bisa mengklik di tulisan yang ditandai berwarna oranye yang bertuliskan ajukan pinjaman KUR. Nah, setelah itu kita tinggal ikuti untuk mengisi data-data dan file yang diminta. Namun jika kita merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi secara langsung atau offline, maka kita dapat mendatangi salah satu kantor BRI terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang telah ditentukan untuk pengajuan KUR. Yang selanjutnya ini merupakan gambaran mengenai
jumlah kredit yang harus kita bayarkan setiap bulannya apabila kita mengajukan KUR dengan jumlah tertentu. Nah, misalnya di sini kita mengajukan kredit sebesar 1 juta. Maka pelunasan yang harus kita lakukan apabila kita mengambil waktu pelunasan selama 1 tahun, setiap bulannya kita harus membayar sebesar Rp86.100. Rp86.100 ini sudah termasuk dengan bunga. Apabila kita mengambil jangka waktu pelunasan 18 bulan, maka kita harus membayar sebesar Rp58.200. Ini juga sudah termasuk bunga. Begitu juga dengan berikutnya 24 bulan atau 36 bulan. Nah, semakin lama jangka waktu yang kita ambil, maka bunga yang kita harus bayarkan akan lebih besar. Selanjutnya, syarat agar kredit usaha rakyat yang kita ajukan disetujui oleh pihak bank. Syarat yang pertama yaitu dokumen yang kita siapkan harus lengkap sesuai dengan permintaan bank. Yang kedua, kita juga harus menjaga nama baik kita di bidang perbankan. Apabila ternyata kita masih punya kesulitan pembayaran kredit di bank lain, maka itu juga dapat mempengaruhi apakah KUR yang kita ajukan disetujui oleh pihak bank ini. Kemudian kita juga harus menentukan tujuan pengajuan KUR dengan jelas, dan juga kita harus memiliki kegiatan usaha. Ini merupakan syarat yang utama. Kemudian kita juga harus menentukan jumlah peminjaman yang sesuai. Baik, demikianlah sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR dari saya, Hilaria Fortuna. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, Tuhan memberkati.